Tapi bicara soal kita menilai, kita stage-nya dulu dari bagaimana menilai calon presiden, calon wakil presiden, salah satunya adalah tolok ukurnya di debat. Ya. Prof. Sulis ada di sana sebagai panelis di debat keempat, sebagai yang ada di sana melihat langsung situasi saat debat, apa catatan utama dari Prof? Debat itu seperti tidak mencerminkan stature-nya yang tinggi, karena debat itu dilakukan untuk mendapatkan simpati publik agar bisa mendapatkan jabatan yang paling tinggi di Republik ini, ya. Tetapi itu kurang bisa tercermin. Kenapa, Prof? Karena saya boleh cerita tentang apa yang terjadi di dalam grup panelis. Kami itu mendapatkan tugas untuk tema-tema yang sangat berat. Pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan banyak sekali, ya. Dan kami itu berusaha agar bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, dalam arti ada statement yang dikuatkan oleh data, gitu ya. Ada statement, ada data, baru ada pertanyaan. Jadi kami berharap pertanyaan itu dijawab demikian juga, gitu. Ada statement konseptualnya, lalu ada datanya, kemudian jawabannya apa, gitu. Nah, itu kurang terjadi. Oke, saya menangkap kegelisahannya Prof, atau ya kekecewaan karena substansinya tidak dibahas dalam debat. Dan juga bicara soal debat ini, ada kata etika yang mendadak jadi sorotan utama usai debat Cawapres hari Minggu lalu, hingga publik sibuk memperdebatkan siapa yang paling tak beretika. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Rosi. Saya masih bersama dengan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati Irianto. Prof. Sulis, tadi ada curhatan, ada kegelisahan, kekecewaan dari sisi panelis, ada substansi yang tidak tergali. Di bagian mana yang tidak tergalinya itu, Prof? Ya, semua substansi relatifly tidak tergali karena semua orang sibuk membicarakan soal-soal gimmick, soal-soal etika. Padahal substansi itu harusnya yang diberitahu kepada publik, masing-masing calon itu memiliki gagasan apa, pemikiran apa, dan akan menerjemahkannya ke dalam public policy yang seperti apa. Itu yang ditunggu-tunggu publik sebenarnya, karena banyak sekali masalah-masalah serius, ya. Tapi akhirnya itu jadi hilang karena semua orang membicarakan hal-hal yang kurang substansi, ya, soal-soal gimmick, soal-soal etika, kemudian saling perang tafsir begitu. Meskipun para paslon cawapres khususnya dalam debat itu sudah mengutarakan kebijakan soal A, B, C, tapi itu dianggap panelis tidak cukup. Oh ya tidak, karena ya kita lihat sendiri, ya, sepertinya diskusi tentang substansi itu lebih banyak ada di paslon yang 1 dan 3, ya. Itu yang bisa sedikit banyak berkorelasi dengan apa yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan, ya. Tetapi sayang sekali ada paslon yang kurang bisa merespon setinggi stature, setinggi harapan publik bahwa itu adalah betul-betul debat untuk mencari pemimpin bangsa. Bicara soal harapan publik, apa reaksi netizen kita akan lihat, Prof. Sulis, karena pasca debat Cawapres ada analisis dari Drone Emprit yang menemukan data Gibran Rakabuming Raka, jadi yang paling banyak dimention, kita lihat datanya, banyak dimension sebanyak 512.000 dan juga mendapat sentimen negatif tertinggi di platform Twitter atau X yang saat ini kita kenal sebesar 66%, sementara Muhaimin menjadi yang kedua terbanyak dimention dengan sentimen negatif 9% dan Mahfud MD dengan 11% sentimen negatif. Sebagai panelis, Prof. Sulis menyaksikan langsung bagaimana Prof. melihat tanggapan netizen ini, termasuk juga sikap dan gaya debat Cawapres pada malam itu. Ya, saya tidak heran dengan data ini, ya. Kenapa, karena Prof? Di lapangan waktu itu yang terlihat memang seperti ini dan bisa diduga ini pasti nanti yang tentu saja kami sangat khawatirkan nanti netizen dan publik itu akan lebih banyak membicarakan soal-soal perilaku daripada soal-soal substansinya yang penting itu, gitu. Tapi kan memang kalau bicara soal ada kritik untuk Gibran terhadap apa yang disampaikan pada malam hari itu, tapi oleh tim sesnya Gibran ini dikatakan tidak menjatuhkan personal paslon manapun.
tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan. Begitu, jangan dikatakan bahwa jangan sampai mendiskreditkan karena anak muda dianggap tidak sopan, tidak beretika. Tapi kalau Prof melihatnya seperti apa? Itu kan soal tafsir ya. Jadi suatu konsep itu bisa ditafsir apa saja tergantung kepentingan politik apa yang sedang mau didapat ya. Ini kan bukan soal umur ya menurut saya. Jadi kalau sudah ada di level itu berdebat dengan paslon-paslon yang lain, saya kira stature-nya setara, yaitu yang diharapkan publik adalah standar-standar keadaban publik. Jadi jawab substansinya, diskusikan substansinya, bukan hal-hal yang lain begitu. Karena kasihan sekali kita jadi sukar untuk menilai paslon-paslon itu karena tidak memiliki keleluasaan ruang untuk menjawab dengan semaksimal mungkin apa yang mereka pikirkan, gagasan-gagasan apa yang sedang mereka akan sampaikan kepada publik, dan kemudian kebijakan-kebijakannya seperti apa. Karena di semua pertanyaan itu, pertanyaan adalah kebijakan strategis apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk mengatasi berbagai persoalan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan, climate change, lalu masyarakat adat yang terpinggirkan karena kebijakan-kebijakan itu lebih berparadigma developmentalis, jadi ingin mendapatkan uang dengan cepat, dengan mudah, tetapi tidak melihat bahwa hutan, danau, sungai, pantai itu ada orangnya, ada flora dan faunanya. Itu yang tidak tergali, itu tidak yang tersampaikan. tidak tergali. Itu yang kami harapkan sebenarnya, bahwa itu yang dibicarakan gitu.